Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samratul Fuadah, mahasiswa UINSU semester 7 PAI 3. Di sini saya akan mengajarkan pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti pada kelas 11 dengan tema melaksanakan pengurusan jenazah. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 185 yang berbunyi Kullun nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kita juga akan mati, sebab kita ini manusia yang memiliki nyawa. Kematian tidak pernah pilih-pilih. Apabila ajal datang, tidak ada satu kekuatan pun yang mempercepat atau memperlambat. Ada kalanya kematian itu menjemput saat masih bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa. Bahkan orang yang sudah tua renta, kadang ia menjemputnya saat manusia sedang tidur, terjaga, sedang sedih, sedang bahagia, sedang sendiri, sedang bersama-sama. Kematian datang tak pernah ada yang tahu. Oleh karena itu, mengingat mati harus sering dilakukan agar manusia menyadari bahwa dirinya tidaklah akan hidup kekal. Adapun tata cara menghadapi jenazah, yang pertama adalah memejamkan mata jenazah apabila matanya terbuka. Yang kedua adalah menutup seluruh badan sehingga tidak terlihat auratnya. Yang ketiga adalah memberikan tempat yang aman. Yang keempat adalah bagi keluarga dan kerabat dibolehkan untuk mencium si mayat. Yang berhak memandikan jenazah adalah yaitu apabila jenazah itu laki-laki, yang memandikan hendaklah laki-laki. Apabila perempuan, dimandikanlah oleh perempuan. Apabila jenazah seorang istri, sementara suami dan mahramnya ada semua, suami lebih berhak untuk memandikan istrinya. Apabila jenazah itu seorang suami, sementara istri dan mahramnya ada semua, istri lebih berhak untuk memandikan suaminya. Jenazah yang wajib dimandikan atau syarat-syarat wajib memandikan jenazah, yang pertama adalah jenazah itu adalah orang Islam. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Yang ketiga, bukan mati syahid atau mati dalam peperangan untuk membela agama Islam seperti yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Kewajiban kita terhadap jenazah adalah yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolatkan, yang keempat menguburkan. Cara membungkusnya adalah hamparkan kain kafan helai demi helai dengan menaburkan kapur barus pada tiap lapisnya. Kemudian si mayat diletakkan di atasnya. Kedua tangannya dilipat di atas dada dengan tangan kanan di atas tangan kiri. Mengafaninya pun tidak boleh asal-asalan. Apabila kalian mengafani mayat saudara kalian, kafanilah sebaik-baiknya. Hadis riwayat Muslim dari Jabir Abdullah radhiyallahu anhu. Yang ketiga adalah menyolati jenazah. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan Islam berhak untuk disolatkan. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, solatkanlah orang-orang yang telah mati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang mana untuk bisa disolati, keadaan si mayat haruslah yang pertama adalah suci, baik badan, tempat, dan pakaian. Dua, sudah dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, jenazah sudah berada di depan orang yang menyolatkan atau sebelah kiblat. Tata cara menyolatkan jenazah adalah yang pertama, jenazah diletakkan paling muka. Apabila mayat laki-laki, hendaknya imam berdiri menghadap dekat kepala mayat. Jika mayat wanita, imam menghadap dekat perutnya. Yang kedua, letak imam paling muka diikuti oleh para makmum. Jika yang menyolati sedikit, usahakan dibuat 3 baris atau 3 shaf. Yang ketiga, mula-mula semua jamaah berdiri dengan berniat melakukan sholat jenazah dengan 4 takbir. Yang keempat, kemudian takbiratul ihram. Yang kelima, takbir yang kedua. Yang keenam, takbir yang ketiga. Yang ketujuh, takbir keempat. Dan yang kedelapan, membaca salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Menguburkan jenazah. Perihal mengubur jenazah ada beberapa penjelasan berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar jenazah segera dikuburkan sesuai sabdanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janazah. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, segerakanlah menguburkan jenazah. Baiknya menguburkan jenazah pada siang hari. Atau yang ketiga, anjuran meluaskan lubang kubur. Atau boleh menguburkan 2-3 jenazah dalam satu liang kubur. Hal itu dilakukan sewaktu usai perang Uhud. Rasulullah bersabda,
Galilah dan dalamkanlah, baguskanlah dan masukkanlah 2 atau 3 orang di dalam liang kubur. Dahulukanlah, masukkan yang lebih dulu. Orang yang paling banyak hafal Al-Quran. Hadis riwayat Nasai dan Tirmidzi dari Hisham bin Amir radhiyallahu anhu. Lalu meletakkan mayat ke dalam kubur dengan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah, atau bisa juga dengan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillahi wa ala sunnati Rasulillah. Yang keenam adalah larangan memperindah kuburan, yang mana adalah dilarang mengecat kuburan, duduk dan membuat bangunan di atasnya. Sebelum dikubur, ahli waris atau keluarga hendaklah bersedia menjadi penjamin atau menyelesaikan atas hutang-hutang si mayat jika ada, baik dari harta yang ditinggalkan atau dari sumbangan keluarganya. Mungkin hanya itu pembelajaran kita yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.